Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Primarinda, mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, PBG dalam jabatan kategori 1, gelombang 2, Universitas Muhammadiyah Jember, tahun 2022. Berikut ini adalah video rencana aksi 1 saya pada materi perubahan lingkungan dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, untuk mengawali pagi hari ini dan supaya ilmu yang kita dapatkan hari ini berkah dan bermanfaat, silahkan berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silahkan memimpin berdoa. Ayo. Duduk siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Salam. Ya. Monggo silakan masuk. Ibu akan absen kalian. Jika hadir, tunjuk tangan dan bilang hadir. Gitu ya. Ana Rohma? Tidak ada. Arya? Asifa? Bayu Indah? Sebelum kita mulai pembelajaran biologi pada pagi hari ini, supaya lebih bersemangat, kita yel-yel dulu ya, seperti biasa. Ada yang mau mimpin sekarang, gantian mimpin? Ayo, monggo silahkan. Ada yang mau mimpin? Ya, monggo silahkan. 1, 2, 3. Biologi. 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 Yes, we love it. Kita masuk ke materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai belajar, saya akan mengkomunikasikan kontrak belajar pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa harus berseragam rapi dan sopan sesuai ketentuan umum dari sekolah. 2, siswa dilarang bercanda dan membuat kericuhan saat guru sedang memberikan materi pembelajaran. Kemudian 3, siswa menggunakan HP hanya saat ada instruksi pada pembelajaran. Nah, kita lanjut. Pertemuan kemarin, kita sudah belajar. Nah, kira-kira materi apa ya yang sudah kita pelajari pada pertemuan kemarin? Ekosistem. Oke, ya masih ingat berarti. Materi ekosistem. Kira-kira ekosistem itu apa ya? Ya. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Oke. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, saya ada gambar. Silahkan diperhatikan. Gambar yang ada di papan tulis. Sini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ya, gambar musim hujan. Sedangkan ini gambar apa? Musim kemarau. Ya, gambar musim kemarau. Pertanyaannya, sekarang kita memasuki musim apa ya? Musim hujan. Oke. Sekarang kita memasuki musim hujan. Nah, pertanyaan lagi, apakah ada perbedaan dari musim hujan sekarang? Ada, Bu. Apa? Curah hujan tidak menentu dan waktunya tidak sama dengan tahun-tahun kemarin. Oke. Ternyata ada perbedaan antara musim hujan sekarang dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sudah bisa diprediksi bahwa musim kemarau itu bulan apa sampai bulan apa. Musim hujan juga dari bulan apa sampai bulan apa. Sekarang tidak bisa diprediksi. Karena
Ada apa ya? Mengapa itu terjadi? Nah, kita akan mempelajari fenomena alam, bukti pemanasan global, serta dampaknya bagi kehidupan di bumi. Jadi untuk pembelajaran pada pagi hari ini, capaian pembelajarannya, untuk dimensi pengetahuan, ada menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal atau global terkait pemahaman keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, inovasi teknologi biologi, komponen ekosistem, dan interaksi antar komponen, serta perubahan lingkungan. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati pemanasan global. Kemudian, indikator keberhasilan tujuan pembelajaran, yang pertama, menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati fenomena alam bukti pemanasan global, serta menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati dampak pemanasan global. Tujuan akhir pembelajaran ini, yang pertama, siswa mampu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati fenomena alam bukti pemanasan global secara gotong royong. 2. Siswa mampu menggunakan pemahaman yang dimiliki untuk mengamati dampak pemanasan global secara gotong royong dengan baik. Ada 3 penilaian pada pagi hari ini. Ada penilaian sikap, kemudian ada keterampilan, kemudian yang terakhir ada penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran kita mengadakan post test seperti biasa, ya. Kita mulai dari yang sintak pertama, sintak orientasi masalah. Ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok berdasarkan gaya belajar. Untuk kelompok 1 ada Elis, Sali, Nur, Septi, Dita, dan Niko. Kelompok 2 ada Asifa, Wiji, Rista, Bayu, Fikri, dan Evi Bri. Untuk kelompok 3 ada Ega, Salwa, Tiara, Celia, dan Aji. Kemudian untuk gaya belajar audiovisual kelompok 4 ada Niva, Eksi, Narsya, kemudian Yesi, Fajar. Kelompok 5 ada Ana, Dea, Lutfi, Erin, dan Arya. Kemudian ada kelompok 6, ada Firda, Devi, Tria, dan Desi, serta Faris. Monggo silahkan berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD pada kalian. Untuk yang pertama, kita masuk di sintak yang pertama, yaitu sintak orientasi masalah. Silahkan dibaca dulu, dibuka dulu LKPD-nya sambil dibaca petunjuknya. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan dibaca dulu. Kalau sudah mengamati, kalau sudah selesai mengamati di video ataupun di artikel, silahkan dibuka LKPD-nya. Setelah kamu melakukan pengamatan, buatlah pertanyaan yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang fenomena alam penyebab pemanasan global dan dampaknya yang telah kamu lakukan. Tuliskan 1 rumusan masalah. Ya. Rumusan masalah seperti apa? Oh, oke. Jadi, rumusan masalah itu seperti apa? Rumusan masalah itu kita membuat sebuah pertanyaan. Jadi, permasalahan yang ada di ini, permasalahan yang ada di artikel atau di video, itu silahkan membuat 1 pertanyaan yang berkaitan dengan artikel atau video kalian. 1 saja pertanyaan, dan pertanyaannya silahkan tadi dikaitkan dengan tujuan yang di awal tadi. Tujuannya apa? Silahkan dikaitkan dengan itu. Monggo silahkan dicoba dan silahkan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ada mengorganisasikan siswa pada masalah. Setelah kalian melakukan pengamatan dan menemukan permasalahan yang ditemukan, silakan kalian berdiskusi dan membagi tugas dengan kelompoknya untuk mencari jawaban sementara dari permasalahan yang ditemukan. Nah, Ibu memberi batasan waktu hanya 5 menit. 5 menit cukup untuk berdiskusi membagi tugas dengan kelompok? Cukup. Oke, sambil Ibu nilai.
Kita masuk ke sintak yang ketiga. Sintak ketiga, membimbing penyelidikan. Pada tahap ini, silakan kalian mencari sumber referensi permasalahan yang ditemukan dan dimasukkan ke dalam LKPD. Di sintak ini, saya memberi waktu 15 menit. Silakan berdiskusi. Waktu di sintak 3 habis, kita masuk ke sintak 4, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Silahkan mempresentasikan hasil diskusi ke depan kelas. Pada sintak ini, Ibu memberi waktu 10 menit. Siapa dulu yang mau presentasi? Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Kelompok visual ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok visual akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama tentang pemanasan global, dampaknya mencairnya es di kutub sehingga es di laut berkurang, erosi atau tsunami, sering terjadinya banjir, rob di daerah pesisir dan pasang air laut, pemanasan global, cuaca ekstrim, kekeringan, dan munculnya banyak wabah penyakit. Sekian presentasi dari kami, mungkin ada yang ditanyakan. Ini kelompok 3 presentasi. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Oke. Apakah pemanasan global berkaitan dengan fenomena puting-beliung? Ada karena termasuk perubahan iklim. Ibu mau meluruskan sekalian ya. Tadi di jawaban di kelompok kalian, fenomena alamnya tsunami. Kemudian dampaknya sering terjadi banjirop. Berkaitan enggak? Berkaitan. Tidak berkaitan. Jadi tsunami itu tidak berkaitan dengan banjirop. Beda. Banjirop beda, tsunami juga beda. Ya, kalau sudah bisa ditutup, bisa Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Di sintak yang kelima, Ibu akan mengevaluasi hasil pekerjaan kalian. Kita mulai dari materi ini, pemanasan global. Apa sih pemanasan global? Pemanasan global itu merupakan suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem akibat proses peningkatan suhu. Fenomena yang pertama yaitu ada peningkatan suhu permukaan air laut. Dampaknya peningkatan suhu permukaan air laut. Yang pertama, mencairnya es di kutub. Untuk fenomena alam yang kedua, ada peningkatan permukaan air laut. Dampak peningkatan permukaan air laut ada banjirop. Banjirop adalah banjir pasang surut air laut yang terjadi di wilayah pesisir pantai. Lanjut, yang terakhir nih, yang gencar-gencarnya dibicarakan di bumi, di dunia, ada perubahan iklim. Lantas dampaknya apa ya perubahan iklim itu? Yang pertama, nih, peningkatan suhu dan El Nino. Kemudian dari perubahan iklim ada kenaikan air laut dan cuaca ekstrim. Itu yang sudah saya sampaikan. Mungkin dari pembelajaran pada pagi hari ini ada yang ingin atau ingin berinisiatif memberikan kesimpulan. Saya Bu. Ya, Devi. Kesimpulannya adalah fenomena alam seperti pemanasan global terdiri dari perubahan iklim, kenaikan suhu air laut, dan kenaikan permukaan air laut yang berdampak pada membuat ketidakseimbangan ekosistem. Oke, terima kasih atas kesimpulan dari Devi. Kita analogikan ya, kita analogikan. Apa? Ingat saja pemanasan global bahwa di mana ibu guru itu lebih sedikit efeknya daripada terkena pemanasan global. Kemudian kita masuk ke refleksi, penutup refleksi. Yuk, ada yang mau menyampaikan refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada, saya Bu. Ya, sama. Yang pertama, puas, medianya menarik, metode pembelajaran tidak membuat bosan. Yang kedua, pemahaman materi yang saya miliki masih cukup sedikit akan tetapi setelahnya mengikuti acara ini secara perlahan dengan mengikuti alurnya pemahaman saya semakin bertambah. Oke, terima kasih untuk Salwa. Beri tepuk tangan untuk Salwa. Nah,
Silahkan berbalik ke sini. Kita masuk ke poses. Soal poses saya kirim lewat Google Form. Sudah terbuka semuanya? Sudah. Silahkan dikerjakan soal postesnya. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan 2 soal. Soal postesnya ada 2 soal. Jadi 1 soal 5 menit untuk mengerjakan postes. Postesnya dikerjakan sendiri-sendiri ya. Biar Ibu tahu sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang Ibu berikan hari ini. Ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri, menggunakan perangkat HP-nya sendiri-sendiri. Ya, waktunya juga sudah habis untuk mengerjakan postes. Untuk jawaban postes akan Ibu beritahukan di grup hasilnya. Materi pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Silahkan kalian mempelajari materi selanjutnya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang aktivitas manusia apa saja ya yang menyebabkan pemanasan global. Oke. Kemudian untuk minggu depan silahkan diingat-ingat kelompoknya. Jangan sampai lupa. Ibu akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.